the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm Veda Iga Pratama adalah sosok muda yang dalam waktu singkat menarik perhatian dunia balap. Lahir di Gunung Kidul, Yogyakarta, dia telah menunjukkan bakat luar biasa di lintasan. Menurut catatan, Veda akan berlaga pada musim FIM Junior GP World Championship 2025, membela tim Astra Honda Racing Team. Sebelumnya, dia menonjol sebagai juara Asia Talent Cup 2023 yang disponsori Idemitsu. Prestasi ini menjadikannya salah satu pembalap muda paling dijagokan dari Asia. Dari sudut pandang bisnis dan pengembangan pembalap, kesuksesan Veda tak hanya soal kecepatan, tapi juga potensi jangka panjang yang bisa mendorong nama Indonesia lebih jauh di pentas balap dunia. Memasuki arena Junior GP bukanlah hal mudah bagi Veda. Menurut laporan Kompas, kompetisi di kelas ini jauh lebih sengit dibanding Red Bull Rookies Cup yang sebelumnya dia ikuti. Motor yang digunakan pun berbeda. Di Rookies Cup, dia pakai KTM RC250R, sedangkan di Junior GP, dia harus beradaptasi dengan Honda NSF 250 Airwing. Adaptasi bukan sekedar soal mesin. Veda juga harus menyesuaikan gaya kerja tim, strategi balap, dan karakter sirkuit Eropa. Di konferensi pers, dia menyatakan kesadaran penuh bahwa musim perdana di Junior GP akan menjadi proses belajar besar. Bagi banyak pengamat, tantangan ini bisa jadi batu loncatan penting. Jika berhasil menaklukkannya, Veda bisa membuka jalan menuju Moto3 dan bahkan karir menjelang putaran ketiga Junior GP di sirkuit Nevers-Magny-Cours, Prancis. Veda menunjukkan kesiapan mental dan teknis yang kuat. Menurut wawancara, dia mengakui banyak aspek yang harus dipelajari, seperti pengereman, membaca angin, hingga pengelolaan suhu ban. Meski visinya sangat menarik, banyak risiko yang mengintai. Pertama, performa Veda di Junior GP masih harus dibuktikan secara konsisten. Musim debut penuh tantangan dan adaptasi bisa menjadi ujian berat. Kedua, rumor prototipe juga membawa risiko teknis. Apakah motor tersebut bisa benar-benar dikembangkan untuk kompetisi? Dan bagaimana konsekuensinya jika gagal? Biaya, performa, dan manajemen tim adalah variabel kritis. Ketiga, tekanan sponsor dan publik bisa menjadi pedang bermata dua. Harapan besar bisa memotivasi, tetapi bisa juga membebani secara emosional dan strategis. Akhirnya, Veda berada di persimpangan karir. Kesuksesan besar bisa menghadirkan jalan menuju Moto3 dan bahkan MotoGP. Tetapi, kegagalan bisa membuat momentum awal ini hilang begitu saja. Melihat ke depan, skenario terbaik bagi Veda adalah mengubah semua spekulasi menjadi kenyataan. Menunjukkan performa kuat di Junior GP, mendapatkan dukungan penuh dari Idemitsu, dan kemudian naik ke Moto3. Jika itu terjadi, ini bukan hanya kemenangan untuk Veda, tapi juga kemenangan strategis Idemitsu dan tim Astra Honda. Ini bisa menjadi blueprint untuk mencetak talenta Asia dan memposisikan perusahaan sebagai pemangku masa depan balap Grand Prix. Di sisi nasional, kesuksesan Veda bisa menjadi angin segar bagi dunia balap Indonesia. Dia bisa menjadi wajah generasi baru pembalap Indonesia di panggung global. Sebagai reporter yang mengikuti kisah ini, saya melihat potensi dampak besar. Bukan sekedar seorang pembalap muda yang menanjak, tetapi sebuah fenomena balap yang bisa memicu kebangkitan talenta Asia. Jika semua berjalan mulus, kita mungkin menyaksikan kelahiran ikon baru, dan itu baru permulaan. Langkah ini menunjukkan cara Idemitsu untuk memperkuat posisinya di kancah pengembangan pembalap Asia, memetik talenta lokal, dan membina mereka dari akar. Transisi dari Asia Talent Cup ke Junior GP dengan dukungan besar-besaran akan sangat penting untuk peta karir Veda. Reaksi dari dunia balap internasional terhadap Veda cukup beragam. Beberapa pengamat memuji keberaniannya masuk ke Junior GP pada usia muda dan menyebut dia sebagai salah satu calon pembalap Asia besar di masa depan. Ada juga yang skeptis.
mempertanyakan apakah pengalaman di Rookies Cup cukup untuk menghadapi persaingan keras di kelas Junior GP, terutama dari pembalap Eropa yang sudah matang. Dari sisi tim lain, potensi Veda tentu tak bisa diabaikan. Jika benar Idemitsu serius mendukungnya, itu bisa memperkuat bargaining power Veda di masa depan. Tapi bagi Veda, pendapat dunia bukan sekedar penghalang atau pujian. Ini menjadi bahan introspeksi dan motivasi. Baginya, entah kritik ataupun pujian, dengan reputasi cepat naik, Veda menghadapi beban ekspektasi yang signifikan. Sponsor besar seperti Idemitsu tidak hanya melihat potensi. Mereka menaruh harapan bahwa Veda bisa menjadi duta balap Asia. Publik Indonesia pun mulai melihatnya bukan sekadar sebagai pembalap muda, tetapi calon ikon nasional di kancah balap dunia. Hal ini menciptakan tekanan psikologis yang tidak ringan. Di sisi lain, Veda harus menjaga keseimbangan, mengejar hasil balap sekaligus tidak membuat kesalahan besar di musim debut. Kesalahan bisa mahal, bukan hanya dari segi hasil, tetapi dari reputasi dan kepercayaan tim atau sponsor. Bagaimana dia menghadapi tantangan mental ini akan menjadi salah satu cerita paling menarik ke depan. Apakah dia mampu mentransformasikan tekanan menjadi performa yang konsisten? Salah satu rumor paling mengejutkan di dunia balap adalah bahwa Idemitsu tengah merencanakan pembuatan prototipe motor khusus untuk Veda. Meskipun belum ada konfirmasi resmi, desas-desus ini beredar di kalangan media dan pengamat. Jika benar, langkah ini sangat luar biasa. Biasanya prototipe motor disiapkan untuk pembalap top tier, bukan pembalap muda baru di Junior GP. Proyek semacam ini bisa menjadi sinyal jangka panjang Idemitsu terhadap Veda, bukan hanya sebagai pembalap, tetapi sebagai bagian dari strategi branding dan pengembangan teknologi balap Asia. Dari sudut pemberitaan, proyek ini menjadi narasi besar, bukan sekedar kisah underdog, tetapi perjalanan pembalap muda yang mungkin mendapatkan perlakuan khusus. Sebuah investasi besar yang bisa mengubah